diselenggarakan dalam rangka mendukung program social distancing. Pak Ganjar, terima kasih sudah bergabung dengan kita pada saat ini. Memang kita bisa mengidentifikasi terkait dengan indeks kerentanan provinsi terhadap COVID-19. Saya kira data yang disampaikan tadi betul para adanya. Pejabat tertinggi di daerah, maka diharapkan dengan penuh kehati-hatian. Saya Yura Sarul, pendidikan redaksi Kata-Data, akan menemani masa karantina Anda dengan sajian dialog. Ya, sahabat Kata-Data, episode kali ini akan mengangkat tema siapa mudik di tengah pandemi. Unilever percaya produk sehari-hari dapat membawa perubahan besar. Maka saat semua yang normal tak lagi sama, bersama kami beraksi. Berikan miliaran produk kebersihan, beri bantuan finansial untuk pedagang kecil, dan fasilitasi mereka untuk merintis online. Meski esok tak ada yang tahu, setiap olesan, basuhan, dan tegukan Anda, bantu kami jadikan Indonesia lebih kuat setiap hari. Unilever. Halo Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Senang sekali saya Puri Anindita bisa memandu acara dalam rangkaian webinar memperingati Hari UMKM Nasional 2020 yang akan jatuh pada esok hari 12 Agustus. Gotong royong jaga UMKM Indonesia. Acara ini terselenggara atas kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM, Unilever Indonesia, Kata-Data, PGR Logistik, dan diselenggarakan oleh Sisi Plus by Kata-Data. Webinar hari ini terbagi menjadi 5 sesi dan akan terus berlangsung hingga pukul 6 sore nanti. Beragam tema kami ulas di tiap sesi webinar hari ini, diantaranya stimulus pemerintah untuk perkuat UMKM di sesi pertama, digitalisasi UMKM sebagai tantangan dan peluang di sesi kedua, dan mendorong peran perempuan di UMKM untuk sesi ketiga. Sedangkan untuk sesi keempat, kami akan juga mengulas bagaimana cara membangun UMKM secara berkelanjutan. Sementara pada sesi puncak, yakni sesi kelima, kami akan sajikan tema gotong royong untuk jaga UMKM Indonesia. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung bersama kami. Per 5 menit yang lalu ada 5.000 peserta mendaftar. Yang sayang sekali karena kuota Zoom kami terbatas. Silakan bergabung juga melalui sosial media kami seperti Facebook, Instagram, dan YouTube Kata-Data maupun YouTube Unilever. Apabila Anda ingin berinteraksi dengan narasumber, silakan bergabung ke aplikasi Zoom webinar Kata-Data karena di sana Anda bisa menjelaskan atau menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Jangan lupa tuliskan nama, daerah asal, pertanyaan, dan ditujukan kepada siapa. Nah, mengawali sesi pertama dengan tema stimulus pemerintah untuk perkuat UMKM, khususnya di tengah pandemi, sudah bergabung secara virtual dan mari kita sambut keynote speaker dan narasumber kita, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Selamat pagi Pak Erlangga. Mbak, sehat. Alhamdulillah, Bapak, kami sudah tidak sabar mendengar paparan Bapak pada hari ini. Sesaat lagi juga akan bergabung dengan kita semua Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Sri Mulyani Indrawati.
Sudah bergabung juga bersama kita Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, Bapak Herman Bakshi. Good morning, Pak Herman. Good morning and thank you for joining us this morning. I hope you don't mind us speaking mostly in Bahasa Indonesia, but I'm sure you are assisted also with an interpreter. So we will have a very interesting discussion today. Baik, sesaat lagi juga akan bergabung Bapak Zakir Mahmud, Kepala UKM Center FEB Universitas Indonesia. Tentunya Bapak Ibu sekalian senang sekali sudah bergabung dengan webinar kita hari ini. To kick off today's session, memulai sesi pertama, kami persilakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto untuk menyampaikan keynote speech-nya. Silakan Pak Erlangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati para perwakilan pemerintah dan lembaga, Presiden Direktur PT Unilever Indonesia, Pak Herman Bakshi, Ketua Asosiasi E-Commerce, Asosiasi dan Komunitas UMKM, para hadirin dan undangan yang saya hormati. Sebelum dimulai terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita berada di tempat ini dalam menghadiri webinar yang diselenggarakan oleh PT Unilever Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM serta didukung oleh BGR dan Kata Data. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID telah menciptakan krisis kesehatan dan memberikan tekanan kepada berbagai aspek, baik itu sosial, ekonomi, keuangan, dan tidak terkecuali di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam perkembangan terakhir, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 5,32. Namun ini kita lihat bahwa kontraksi ini juga dialami oleh berbagai negara lain dan relatif Indonesia masih jauh lebih baik karena negara-negara lain jatuhnya lebih dalam daripada Indonesia, termasuk negara-negara seperti Inggris yang sudah 2 kali resesi, minus 1,7 sampai 19,9. Kemudian juga negara seperti Hong Kong, Singapura juga jatuh lebih dalam, minus 12,6. Kemudian juga Turki dan Brasil, bahkan India minus 18. Jadi tentu kita harus melihat bahwa kuartal ketiga menjadi hal yang penting, dan kita berharap bahwa kuartal ketiga belanja pemerintah bisa menopang sebagai pengungkit di kuartal ketiga dan keempat, sehingga secara tahunan proyeksinya kita bisa di atas air atau above the water. Kemudian yang kedua tentu kita lihat bahwa pembatasan sosial dan fisik itu berdampak pada konsumsi rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga kita ketahui sebagai kontributor utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, market confidence dan rasa aman itu menjadi public goods dalam periode seperti ini. Dari dua sektor utama juga yang terdampak adalah sektor perdagangan dan manufaktur. Masing-masing juga terkontraksi antara minus 7 sampai minus 6, dan tentunya kita berharap bahwa kuncinya di sini adalah konsumsi daripada masyarakat, dan hal yang juga positif bagi Indonesia adalah sektor pertanian masih mampu tumbuh positif sebesar 2,19%, dan juga di dalam situasi pandemik ini sektor informasi dan komunikasi tumbuhnya juga tinggi 10,88%, dan tentunya beberapa hal yang dimonitor sejak bulan Juni mengindikasikan perbaikan itu muncul pada beberapa hal yang sinyalnya positif, yaitu peningkatan PMI manufaktur. Kemudian PMI manufaktur kita sudah mencapai 46,9,
Kemudian indeks keyakinan konsumen juga sudah naik dari 77 ke 83,8. Kemudian juga kita juga melihat beberapa sektor emiten juga membukukan positif, sehingga ini kita melihat bahwa terjadi turnout ataupun sudah terjadi bottom out daripada ekonomi nasional. Demikian pula kalau kita lihat dari sektor kendaraan bermotor sudah terjadi kenaikan dari minus 82 ke minus 54, dan kami lihat monitor juga di bulan Juli ini sudah terjadi penaikan. Nah, kemudian kita juga melihat dari segi inflasi inti, ini juga mencerminkan agregat demand sudah mengalami peningkatan di bulan Juli. Di sektor perdagangan internasional, ekspor bulan Juni ini meningkat mencapai 12 miliar US dollar. Bapak Ibu yang kami hormati, pandemi COVID juga berdampak terhadap sektor UMKM, dan tentunya hasil daripada penelitian survei mencatat bahwa COVID-19 ini mengganggu pasokan bahan baku 48%, kemudian juga pembayaran kredit perlu restrukturisasi, dan juga hal-hal lain yang diperlukan. Di sisi lain tentu masalah NPL menjadi persoalan, dan terhadap berbagai pandemi COVID ini pemerintah mendorong beberapa stimulus perekonomian. Jadi stimulus yang dilakukan itu agar para UMKM tidak kesulitan cash flow, dan Presiden telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 82, nah itu terkait dengan berbagai stimulan yang diberikan. Dan juga pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi. Nah, ini terutama untuk menangani masalah perekonomian secara extraordinary, dan beberapa hal sudah dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat. Di samping itu tentu untuk mengendalikan daripada COVID-19 ini. Nah, kemudian juga beberapa hal yang dilakukan dalam Perpres 72, itu paket daripada pemulihan ekonomi terdiri dari perlindungan sosial sebesar 203,9 triliun, insentif dunia usaha utamanya UMKM itu sebesar 123,46 triliun, kemudian juga terkait dengan insentif dunia usaha 120,61 triliun, kemudian pembiayaan korporasi 53 triliun, di mana pembiayaan korporasi ini sebagian besar untuk mensupport BUMN dalam pengembangan infrastruktur, kemudian sektor KL sebesar 106,11. Nah, kemudian anggaran yang didorong untuk UMKM tercatat 32,5 triliun atau 26,4% dari alokasi total UMKM. Kemudian subsidi bunga itu telah terrealisasikan sebesar 1,3 triliun dan dinikmati oleh 2,4 debitur, 2,4 juta. Pemerintah juga menempatkan dana pada 4 perbankan himbara sebesar 30 triliun, dan ini diharapkan bahwa 30 triliun ini bisa dilakukan untuk merestrukturisasi UMKM, baik UMKM yang ikut di dalam KUR, yang juga sudah disubsidi bunga, maupun UMKM yang di bawah 10 miliar. Nah, di samping itu juga pemerintah memberikan penempatan dana kepada BPD sebesar 11,5 triliun. Kemudian juga diharapkan debitur-debitur yang membutuhkan dana itu bisa langsung berinteraksi dengan BPD, dan BPD ini juga akan menangani BPR. Nah, kemudian untuk jasa penjaminan dan penjaminan kredit, pemerintah telah mengalokasikan penjaminan kepada Jamkrindo dan Askrindo, dengan tentunya penjaminan ini besarannya sebesar 1 triliun, kemudian juga stimulus PPh final itu jumlahnya untuk 2,3 juta wajib pajak, dan ada realisasi sebesar 200 miliar dari 205 debitur. Kemudian juga ada stimulus pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDP yang telah cair seluruhnya dananya sebesar 1 triliun. Bapak Ibu yang berbahagia,
pemerintah juga memberikan dukungan dalam penundaan dan subsidi, baik itu KUR berupa angsuran pokok dan restrukturisasi KUR yang periodenya sampai Desember 2020. Demikian pula relaksasi dari pengajuan KUR baru, dan ini diberikan untuk besaran dari besaran 10 juta sampai dengan 500 juta khusus yang untuk KUR, dan pemerintah juga sudah memberikan tambahan subsidi bunga tersebut yang sekarang sudah dilaksanakan dan diterima oleh debitur itu sebesar 1,6 juta debitur dengan baki kredit 56,5 triliun. Kemudian juga untuk yang sudah menerima angsuran pokok penundaan yaitu 1,5 juta debitur, baki debitnya sebesar 46,2 triliun, dan relaksasi KUR berupa perpanjangan waktu diberikan kepada 1,5 juta debitur dengan baki kredit 46,1. Nah, pemerintah juga mendorong penggunaan barang-barang di dalam negeri, antara lain Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan juga bantuan produktif untuk pelaku usaha mikro. Kemudian juga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tersebut untuk mendukung digitalisasi yang ditargetkan sampai dengan 2 juta UMKM. Nah, kemudian juga Kemenkraf dan UMKM, LKPP dan yang lain juga sedang mendorong pembelian produk UMKM melalui aplikasi, di mana tentu diharapkan dengan aplikasi ini melalui e-katalog dan laman UMKM untuk pengadaan barang dan jasa. Selain itu, beberapa peningkatan kemampuan usaha mikro sedang disiapkan, dan tentunya salah satunya adalah persiapan untuk kesediaan untuk kredit modal kerja yang ditargetkan kepada 12 juta pengusaha usaha kecil dan menengah, dan besaran bantuan itu sebesar 2,4 juta. Ini diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama ini akan segera disiapkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dan segera diluncurkan oleh pemerintah. Dan selanjutnya tentu kami berharap bahwa pelaku UMKM dapat memanfaatkan digitalisasi, karena digitalisasi ini potensinya luar biasa, di mana sampai tahun 2025 ini untuk pasar di Indonesia, market daripada digitalisasi bisa mencapai sekitar 125 miliar US dollar. Demikianlah beberapa rangkaian kebijakan pemerintah yang tentu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri para UMKM untuk bangkit, dan berharap bahwa perekonomian Indonesia akan semakin baik. Dan terakhir, pemerintah sedang memfinalisasikan Undang-Undang Cipta Kerja dengan DPR, dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, klaster salah satu yang terbanyak adalah terkait UMKM. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya recap sedikit paparan dari Bapak Erlangga tadi, program pemerintah itu terbagi menjadi perlindungan kesehatan dan sosial, ada juga insentif untuk dunia usaha, ada juga turunannya insentif kepada UMKM dan pemberdayaan koperasi. Satu hal yang menarik adalah hingga 2025 marketplace digital ini akan menjadi andalan. Baik, saya juga mohon perkenan kesediaan Pak Erlangga untuk berfoto virtual bersama, dan informasi dari teman-teman admin kami tolong dicek. Sudah bergabung bersama kita Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ibu Ani, selamat pagi. Selamat pagi Bu Menkyu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Erlangga. Bu Ani, mohon perkenannya untuk kita sesaat berfoto virtual bersama sebelum Pak Erlangga ada janji agenda rapat berikutnya. Pak Eman dari Unilever, kindly join us for a quick photo op. Would you mind? Apa kamera sudah on kembali? Oke, mari kita bersama foto sebentar. 5, 3, 2, 1.
Baik, terima kasih banyak Pak Erlangga, terima kasih atas waktu dan paparan yang sudah diberikan. Kita akan berlanjut dengan sesi diskusi yang tidak kalah menarik. Salam untuk teman-teman di Kementerian, sehat selalu. Baik Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini telah memukul perekonomian nasional. Salah satu sektor yang paling terpukul adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional ini sebesar 695,2 triliun rupiah, sementara yang digunakan untuk mendukung sektor UMKM adalah sebesar 123,46 triliun rupiah. Kita masuk ke sesi diskusi. Izinkan saya mulai dengan Ibu Ani terlebih dahulu. Dana sebesar 123 triliun rupiah untuk UMKM. Sejauh ini penyalurannya seperti apa, Ibu? Di dalam dana untuk UMKM tersebut memang terdiri dari berbagai macam program yang berbeda-beda. Kalau kita lihat dari sisi penggunaan untuk subsidi bunga, dari total subsidi bunga yang diberikan kepada para peminjam UMKM, yaitu para peminjam kredit usaha rakyat KUR ya dalam hal ini, dan mereka yang meminjam di bawah 10 miliar rupiah, dan kemudian untuk para peminjam yang ultra mikro seperti kredit mekar atau UMI, ultra mikro, kredit yang pinjamannya hanya sampai 5-10 juta. Mereka ini mendapatkan subsidi bunga dan kita estimasi jumlah mereka termasuk yang pinjam di koperasi dan yang lain-lain itu jumlahnya bisa mencapai hampir 60 juta pelaku usaha kecil ultra mikro. Dan seluruh bunganya yang makin kecil maka akan diberikan subsidi yang makin besar. Jadi untuk pinjaman sampai dengan 500 juta, subsidi bunganya 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan kedua. Dan untuk pinjaman yang di atas 500 juta hingga 10 miliar, subsidi bunganya adalah 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan selanjutnya. Sedangkan yang untuk pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah, subsidi bunganya adalah keseluruhan sampai dengan paling tinggi 25%. Nah, dari total subsidi ini, sejak periode yang dilancarkan pada bulan Maret yang lalu, target debitur yang 60 juta itu, kita penyerapannya sampai hari ini masih belum terlalu besar, sekitar 1,5 triliun. Ini berarti masih ada persoalan dari sisi perbankan atau lembaga-lembaga keuangan di dalam mengkomunikasikan kepada UMKM tersebut maupun di dalam proses untuk pendaftaran untuk mendapatkan subsidi. Ini yang kita evaluasi. Untuk total pinjaman yang mendapatkan relaksasi sampai dengan 6 bulan, penundaan pokoknya itu mencapai 285 triliun. Dengan total outstanding kredit penerima subsidi bunga ini mencapai 1.600 triliun. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana pelaksanaan sampai dengan bulan Agustus ini. Untuk insentif pajak yang selama ini UMKM tidak membayar pajaknya, saya rasanya nggak perlu pakai presentasi karena ini kan Q&A kan, jadi yang nggak perlu juga. Jadi UMKM mendapatkan pajak yang ditanggung pemerintah. Serta untuk UMKM mereka dalam kredit modal kerjanya bisa meminjam lagi yang tadi disampaikan sampai dengan 10 miliar dan kredit modal kerjanya itu ditanggung oleh Jamkrindo dan Askrindo. Makanya kita memberikan dana injeksi modal kepada Jamkrindo dan Askrindo agar mereka bisa menjamin permintaan kredit modal kerja bagi perusahaan-perusahaan usaha kecil menengah yang pinjamannya di bawah 10 miliar ini, di mana 80% dari kredit risknya ditanggung oleh pemerintah dan 20% oleh bank tersebut. Ini yang kita harapkan kemudian akan mulai muncul lagi permintaan terhadap kredit modal kerja dan bank berani untuk memberikan pinjaman kepada mereka. Sedangkan untuk penempatan dana pemerintah dalam hal ini di perbankan
ditujukan agar mereka mau untuk mulai dengan likuiditas yang ada dan dengan biaya yang murah, maka bisa mendapatkan atau bisa menyalurkan dana tersebut terutama kepada kredit usaha kecil menengah. Itu yang kita lakukan dalam berbagai macam program yang berhubungan dengan UMKM. Sampai saat ini penyerapannya mencapai 26,3% untuk total berbagai anggaran tersebut. Nanti kita akan lihat per detailnya, namun saya tidak memiliki data sekarang ini, tapi kita memiliki data masing-masing yang kita akan biasanya berikan pada tiap bulan pada saat kita menyampaikan konferensi pers mengenai program pemulihan ekonomi nasional. Nah, saat ini kita juga sedang menyiapkan berbagai program tambahan karena penyerapan dari beberapa ini masih perlu untuk ditingkatkan, seperti pembelian apa yang disebut bansos produktif dalam proses untuk mengidentifikasi 9 juta orang dari bansos produktif, yaitu para pengusaha yang sangat kecil untuk bisa mendapatkan bantuan hingga 2,4 juta rupiah bagi mereka untuk bisa melakukan usahanya. Pemerintah juga sedang mengidentifikasi kemungkinan untuk mendapatkan atau memberikan kredit 2 juta rupiah bagi yang ultra mikro tanpa bunga. Ini sama seperti yang dilakukan sebetulnya dengan subsidi bunga untuk yang outstanding kredit yang sudah ada. Sekarang kita ingin memberikan dan menguncurkan kredit yang baru kepada usaha kecil menengah. Jadi itu berbagai hal yang diberikan untuk UMKM. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, sudah kami tangkap. Jadi penyerapannya ini levelnya ada di 26,3%, Ibu. Kemudian Ibu katakan juga ada pemberian bansos produktif, pengusaha 2,4 juta rupiah, ada juga kredit 2 juta tanpa bunga untuk yang sangat-sangat kecil. Nah, terkait usaha mikro kecil yang tidak bankable, Ibu, tapi jumlahnya juga sangat banyak. Apakah ini juga termasuk dalam program pemberian bansos produktif atau ada program lain yang disiapkan oleh pemerintah? Yang unbankable itu kan yang selama ini sudah disampaikan melalui ultra mikro kredit. Ini yang 94% mereka adalah pengusaha sangat kecil ini yang pinjamannya di bawah 10 juta rupiah dan mereka pinjamannya sekitar 52 minggu, ada sekitar 2,1 juta. Itu yang sudah menggunakan program PIP. Yang kita tentu program basis data ini nanti yang akan kita gunakan juga pada saat kita akan memberikan bantuan. Di atas 2,1 juta kelompok kredit UMI tadi yang pinjamannya di bawah atau sampai dengan 10 juta rupiah, kita masih memiliki PNM Mekar, di mana pinjamannya antara 2 hingga 5 juta rupiah, mayoritas mereka juga perempuan, di mana jumlah perusahaannya mencapai 6 atau unit usaha tadi, ultra mikro ini mencapai 6,2. Ini mereka yang biasanya unbankable, karena lembaga seperti UMI yang dikelola oleh pusat investasi pemerintah melalui PNM atau Bahana atau Pegadaian atau bahkan melalui koperasi-koperasi, itu mereka tidak mengakses kepada bank tapi langsung kepada para pemberi pinjaman yang menggunakan dana pemerintah tersebut. Jadi totalnya adalah 6,2 juta untuk yang kreditur Mekar, biasanya adalah perempuan, usianya rata-rata antara sampai maksimum sekitar 30 tahun, 10 sampai 30 tahun bahkan, dan mereka memiliki mekanisme untuk bertemu selama mingguan untuk bisa bicara dan kemudian membahas mengenai berbagai hal melalui para coachernya. Kemudian kita juga ada program seperti ULAM yang pinjamannya mungkin lebih besar, dalam hal ini sampai dengan 300 juta untuk 36 bulan. Dalam hal ini bisa digunakan untuk working capital dan investment loan-nya. Dan kemudian yang lebih besar adalah yang sudah bankable, yaitu melalui kredit usaha rakyat, di mana pinjamannya bisa lebih besar lagi sampai 500 juta, dengan rata-rata pinjamannya adalah sampai dengan 1 tahun. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, untuk usaha yang kecil ini memang pemerintah memiliki beberapa segmen.
yang mereka sudah bankable, mereka mendapatkan kredit usaha rakyat yang suku bunganya juga disubsidi oleh pemerintah maksimum 6%. Kemudian untuk usaha yang belum bankable, dia bisa menggunakan institusi seperti koperasi, pegadaian, mekar, itu di PNM, atau berbagai lembaga-lembaga keuangan seperti BMT dan bank wakaf. Nah, saat ini pemerintah sedang memusatkan perhatiannya untuk segmen masyarakat ini. Makanya selain kemarin sudah diberikan subsidi bunga dan juga penundaan pembayaran cicilan, sekarang pemerintah memberikan bansos produktif, terutama untuk segmen tersebut, dan juga kemungkinan memberikan kredit baru sebesar 2 juta maksimum kepada para pengusaha rumah tangga tersebut. Itu yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa makin meningkatkan daya tahan dari usaha yang sangat kecil, usaha ultra mikro, dan usaha mikro yang belum bankable. Silakan. Mayoritas perempuan usianya 30 tahun. Nah, karena Ibu sudah mengatakan ada peran perempuan di situ, bagaimana Ibu melihat peran perempuan di UMKM sendiri? Ya, kalau kita lihat banyak profil dari pengusaha yang sangat kecil ini, memang biasanya dimotori perempuan karena memang mereka di dalam sebuah rumah tangga yang biasanya kondisi ekonomi rumah tangganya terbatas. Sehingga untuk para perempuan ini ya memang tidak ada pilihan, selain mereka harus mengurus rumah tangganya, mereka menggunakan seluruh upaya daya mereka, waktu mereka juga untuk mengenerate income. Inilah yang saya sebutkan bahwa pemihakan dan kemudian dimensi gender ini menjadi sangat penting karena banyak terutama kelompok miskin, dan mungkin kalau kita sampaikan kepada masyarakat ya, intervensi dari pemerintah untuk bisa membantu kelompok miskin ini melalui berbagai cara yang sifatnya adalah bansos, yaitu membantu keluarga yang memiliki pendapatan sangat kecil, yaitu 10 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat, itu kita masukkan dalam program PKH. Program PKH itu yang menerima adalah perempuan, ibu sebagai kepala rumah tangga perempuannya yang menerima. Pemerintah memberikan bantuan tergantung dari komposisi keluarganya. Kalau di keluarga itu ada anak balita atau ada ibu hamil, mereka akan mendapatkan bantuan untuk mulai dari ibu hamil hingga anak balitanya. Kalau ada anaknya yang berusia sekolah dasar, mereka mendapatkan bantuan untuk sekolah dasarnya. Dan kemudian kalau sampai SD, SMP, SMA, mereka juga mendapatkan berdasarkan kebutuhan sekolah mereka. Ini di luar apa yang disebutkan beasiswa untuk kelompok pelajar yang memang melalui jalur beasiswa, yaitu kelompok keluarga yang tidak mampu. Jadi PKH itu mendapatkan bantuan langsung pemerintah tunai, tapi kondisional, anaknya harus diimunisasi, harus sekolah, supaya anak-anak dari keluarga yang tidak mampu ini bisa tetap mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang baik. Kemudian untuk kelompok lain adalah mendapatkan bantuan sembako, itu mencapai 20 juta kelompok penerima. Dan sekarang ini di dalam rangka COVID, pemerintah juga memberikan bantuan tambahan lagi untuk 9 juta kelompok penerima. Jadi total yang mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk cash maupun sembako adalah dan sebanyak 29 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat. Di luar itu, kalau mereka berlokasi di desa, ada sekitar hampir 11 juta kelompok penerima yang belum menerima bansos yang tadi, yang 29, itu juga mendapatkan dana desa yang diubah menjadi cash transfer. Dan dari jumlah itu, kemarin data dari Kementerian Desa, lebih dari 2,9 juta adalah kepala keluarga perempuan yang menerimanya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa bantuan dari dimensi, kalau kita bicara bantuan sosial untuk membantu keluarga tidak mampu, kita menekankan penerimanya harus kepala keluarga yang perempuan. Karena begitu dia menerima bantuan dari pemerintah, terutama cash, dia langsung berpikirnya untuk membantu anak-anaknya. Dan itu biasanya sudah dalam berbagai riset menunjukkan
bahwa dimensi gender ini akan jauh lebih baik dan tepat di dalam penyaluran dana bantuan pemerintah kepada kelompok-kelompok keluarga yang tidak mampu. Sedangkan yang untuk wirausaha atau tadi yang disebut UMKM, ini tadi adalah membantu kelompok tidak mampu. Kalau untuk yang usaha, yang wirausaha yang dari mulai sangat kecil tadi ultra mikro, pinjamannya di bawah 5 juta atau 10 juta, itu juga mayoritas perempuan, yang seperti tadi saya sebutkan, 2 juta untuk yang UMI, 2,1 juta untuk UMI, 6,2 juta untuk yang mekar, sekitar 4 juta di Pegadaian. Jadi kalau total itu sudah 12 juta, plus yang sekarang di koperasi dan usaha-usaha yang non tadi, non UMI dan mekar itu masih ada 9 juta. Inilah yang sekarang menjadi pusat untuk pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk bansos produktif. Artinya mereka mendapatkan modal 2,4 juta untuk bisa mereka menggunakan untuk kegiatan produktif mereka. Ini di luar KUR yang jumlahnya mencapai lebih dari 2 juta juga, di mana pinjamannya bisa mencapai sampai 500 juta. Itu mungkin bentuknya sudah bankable dan sudah melalui institusi seperti perbankan. Namun ini juga untuk KUR ini 35% adalah perempuan juga. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara tentang gender dimension di dalam public policy kita tentu menggunakannya dari berbagai saluran kebijakan pemerintah, di mana kita secara by design ya memang mentargetkan kebijakan ini penerima manfaatnya adalah kelompok perempuan ini. Karena mereka bisa memberikan multiplier manfaat kepada keluarganya, terutama kepada putra-putrinya. Sehingga keluarga miskin, anak-anaknya mampu tetap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Nah sekarang kalau dalam situasi COVID ini kita melihat tantangan lebih besar lagi, karena anak-anak nggak bisa sekolah. Dan kita sedang membahas bagaimana kita bisa membantu di mana mereka tidak bisa sekolah, namun tidak bisa mengakses melalui pembelajaran secara digital. Karena entah itu masalah teknologi, masalah tidak memiliki handphonenya, atau mereka tidak bisa membayar pulsanya, ini menjadi suatu tantangan baru yang harus kita pecahkan. Dan kita sedang membahas dengan kementerian terkait bagaimana kita bisa membantu keluarga-keluarga ini dalam suasana COVID di mana mereka tidak memungkinkan hadir secara fisik. Jadi dalam konteks inilah COVID ini memberikan tantangan-tantangan yang luar biasa bagi masyarakat kita, dan respons dari policy kita harus cepat, namun di sisi lain kita juga tetap akuntabel. Mungkin saya tutup dengan mengatakan bahwa semua policy akan lebih mudah dieksekusi kalau kita memiliki data yang lengkap dan sistem yang relatively established. Nah selama ini biasanya kita melihat bahwa data kita itu masih fragmented. Ada data mengenai masyarakat tidak mampu di Kementerian Sosial, itu 29 juta kelompok penerima. Kita punya data usaha kecil menengah, itu masih terpencar, ada yang di tempatnya Kementerian Koperasi Usaha Kecil, masih ada yang di perbankan, dan juga ada yang non-koperasi, non-perbankan yang juga masih belum consolidated. Ini yang kadang-kadang memberikan tantangan besar bagi pemerintah untuk bisa memberikan bantuan secara cepat dan efektif serta accountable. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, silakan. Terima kasih Bu Ani, sudah kami tangkap poinnya. Memberdayakan perempuan tidak hanya membantu individu perempuan itu sendiri, tapi ada multiplier effect, artinya kita juga membantu putra-putrinya di rumah tangga tersebut. Kemudian saya juga ingin menyapa, sudah bergabung bersama kita Bapak Zakir Mahmud. Selamat pagi Pak Zakir, Kepala UKM Center FEB Universitas Indonesia. Ya, selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Zakir. Nanti kita akan diskusi lebih menarik, tapi perkenalkan saya ke Pak Herman dulu ya, Pak Zakir ya. Iya, baik. Saya ingin beralih sejenak ke Pak Herman Bakshi, selaku Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. Pak Herman, Anda pernah mengatakan bahwa keberadaan Unilever ini sejak lama memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi yang lebih baik di Indonesia. Salah satunya dengan membangun komunitas, termasuk UMKM melalui kemitraan dalam seluruh lini bisnisnya. Before we go to SMEs related initiatives, let's start with the company has been and is doing to support the communities during the pandemic. Pak Herman. Terima kasih. Selamat pagi to all the people who are attending the webinar today.
I wish you all the very best and good health to everyone. And my apologies for speaking in English because my Bahasa Indonesia is still not fluent enough to be able to communicate with everyone in Bahasa Indonesia. I would also like to take this opportunity to thank our Coordinating Minister for Economic Affairs, Pak Erlangga, who was here earlier. Of course, I need to thank Ibu Sri Mulyani, our Minister of Finance, for addressing us, and also Pak Zakir for being here today. I truly believe that this is a challenging time for everyone in the country and in fact across the world. For Unilever, it's very, very important that we are always with the country, with Indonesia. We truly believe that our fortunes are inextricably linked to the fortunes of the country. We will succeed only if Indonesia succeeds. And therefore, one of the key priorities we've had during this pandemic is to make sure we can serve our consumers and their communities. During the initial period of the pandemic, our focus has been entirely about seeing what we can do to protect lives, not just of our own employees, but also the people around us. And therefore, our focus has been to make sure we can donate our products. We are quite fortunate that we have products which are targeted towards hygiene, whether it is hand sanitizers, hand wash products, or indeed home hygiene brands. We've been donating it, and over a period of time, we've made a commitment of almost 80 billion rupiah to be able to give our products free, especially to the most vulnerable communities in the country. We've also worked towards giving 40,000 PCR test kits. This was early in the pandemic period, during the month of April, when the testing infrastructure was still being built, so we felt that we had a role to play there. We've given our cleaning products to about 100,000 mosques, so that when our consumers come out to pray, they can do so in environment which is hygienic, which has been taken care of. We are also trying to help our health workers, truly the unsung heroes of the country, who've been going out and fighting the pandemic. We've done it by giving meal packages, by giving our products like ice cream to them, but also giving N95 masks. We've also seen how we can support people who are really going through a difficult time at this stage, whether it is children who live in orphanages or indeed ojek drivers who need our support as well. So that's what we've been doing so far. And our focus in the first 3 months of this crisis has been on lives. But we believe now is the time for us to pivot towards livelihoods, because as we heard from the minister speak, the government is doing everything it can, but we have to play our part as well. We will be able to overcome this challenge only if all of us come together, the government, companies like ours, and indeed other citizens, to help create a solution to this very significant problem that all of us face. Thank you very much. Peran dari Pak Herman itu, bantuan dari Unilever ini sudah bertahap diluncurkan. Tadi saya sudah catat juga bahwa lebih dari 40.000 alat tes PCR ini sudah diluncurkan. Kemudian sudah pasti APD, hand sanitizer, masker N95 juga sudah diluncurkan, membantu masjid menjaga kebersihan. Ini kurang lebih 100.000 masjid di seluruh Indonesia. Tetapi poin yang menarik dari Pak Herman tadi, kalau boleh saya soroti, adalah memang di bulan-bulan awal ini fokusnya pada keselamatan, tetapi PR berikutnya adalah memastikan bahwa penghidupan komunitas ini terus berkelanjutan. So allow me to ask Ibu Ani, boleh saya kembali ke Ibu Ani, artinya dengan berkaca pada paparan yang disebutkan oleh Pak Herman, Bu Ani, ini kan pasti ada juga pihak swasta lain yang ingin membantu berkolaborasi dengan pemerintah. Bagaimana pemerintah memfasilitasi hal ini sehingga terbentuk sinergi dan tepat guna? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dalam 5 bulan terakhir, seperti yang tadi dikatakan Pak Herman, pada bulan-bulan Maret itu, pada saat dideklarasikan pandemi, memang terjadi kelangkaan karena terjadi kepanikan, tidak tahu bagaimana merespons terhadap situasi yang berubah sangat cepat.
di mana kegiatan sosial, kegiatan belajar, kegiatan bekerja, semuanya tidak lagi bisa terjadi, dan bahkan kegiatan beribadah pun juga tidak terjadi. Dan kalaupun akan melakukan kegiatan tersebut, mereka harus memiliki tadi dari mulai hand sanitizer, alat pelindung diri, masker yang waktu itu suplainya sangat terbatas. Sehingga memang pusat dari reaksi pada bulan-bulan Maret dan April adalah pertama memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai COVID ini, menenangkan karena waktu itu mungkin begitu mendengar berapa ribu orang terkena, berapa orang masuk rumah sakit, berapa yang kemudian yang meninggal, dan cerita-cerita meninggalnya itu biasanya diceritakan cukup detail, dari seorang yang tadinya masih bertemu kemarin sore, tiba-tiba minggu depannya masuk rumah sakit, langsung meninggal. Itu memberikan efek psikologis yang luar biasa besar. Masyarakat kemudian semua berlomba-lomba pada membeli hand sanitizer, semuanya hilang. Dan inilah yang perlu untuk direspons pada saat itu. Saya berterima kasih untuk para pengusaha swasta yang mereka juga ikut memberikan kontribusi di dalam tidak hanya mensuplai barang tapi juga memberikan ketenangan seperti yang disampaikan oleh Pak Herman, katakanlah memberikan bantuan untuk masjid-masjid dibersihkan atau tempat ibadah dibersihkan. Itu paling tidak pada saat itu kita memberikan ketenangan, walaupun sudah itu kita menyampaikan dan menghimbau masyarakat untuk tidak pergi ke masjid dulu dalam situasi yang masih terancam dalam ketidakpastian. Dan kan kemudian kita melihat pada saat kita Hari Raya Idul Fitri, juga masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan sholat bersama dan melakukan sholat di rumah. Ini perubahan yang luar biasa radikal bagi masyarakat dan psikologi, sosial, ekonomi, dimensinya luar biasa besar sekali. Jadi dalam konteks ini pemerintah juga meresponsnya juga berubah atau dalam hal ini meningkat dari mulai yang sifatnya emergensi, yaitu memberikan alokasi di bidang kesehatan sebanyak 75 triliun plus insentif di bidang kesehatan, yaitu perpajakan. Kita waktu itu membebaskan seluruh bea masuk bagi alat-alat kesehatan yang masuk ke Indonesia yang diimpor, karena waktu itu pada bulan Maret memang suplainya sangat terbatas. Namun begitu sekarang mekanisme pasar bekerja, begitu tahu bahwa kebutuhan besar, maka seluruh perusahaan-perusahaan garment mengubah produksinya menjadi produsen APD. Perusahaan-perusahaan yang memiliki produsen untuk bisa menghasilkan hand sanitizer, etil alkohol, mereka mengkonvert menjadi produsen dari hand sanitizer. Tentu seperti Unilever yang sudah established dari sisi reputasi, dari sisi kemampuan untuk melihat berbagai krisis, mereka mungkin bisa jauh lebih cepat untuk merespons kebutuhan tersebut. Nah, di dalam langkah selanjutnya, tentu kita akan tetap tadi meningkatkan kapasitas rumah sakit, laboratorium untuk ngecek berapa jumlah PCR atau swab test. Itu semuanya tujuannya adalah untuk memberikan confidence bagi masyarakat bahwa di negara kita mekanisme untuk menangani COVID ini juga memiliki kemampuan dari sisi resources, dan sekarang yang dilakukan adalah mekanisme untuk kampanye. Karena bagaimanapun juga tetap disiplin dalam menggunakan masker, cuci tangan, dan kemudian jaga jarak itu menjadi sangat penting. Karena orang sesudah 6 bulan kayaknya banyak yang sudah merasa, ini ya udah COVID, kita tahu. Terus mereka keluar, mereka tidak disiplin, dan mereka kemudian melakukan hal-hal yang bisa menambah risiko untuk penularannya. Sementara COVID-nya itu sendiri bukannya hilang, masih ada, dan sekarang mungkin jumlah yang tertular sebetulnya juga cukup besar karena memang interaksi manusia sudah terjadi dalam berbagai kegiatan. Nah, inilah yang harus kita jaga, jangan sampai muncul apa yang disebut second wave. Karena first wave-nya saja untuk kita masih mencoba untuk membuat kurvanya itu flat. Dan pemerintah menggunakan seluruh resource dari pusat maupun daerah, karena peranan pemerintah daerah juga sangat penting. Fokus kesehatan masih dan akan terus penting karena memang masalah COVID adalah masalah kesehatan. Namun pemerintah pada saat yang sama sekarang juga fokus untuk menghidupkan kembali ekonominya. Namun ini tetap dilakukan dengan terukur. Bagaimana kondisi dari sisi perekonomian ini bisa tetap jalan, namun tidak menimbulkan bahaya yang tereskalasi dari sisi COVID-nya. Ini yang merupakan tantangan kita pada semester kedua tahun 2020 ini.
Karena kuartal kedua kemarin sudah mengalami kontraksi akibat tindakan yang cukup drastis untuk melakukan pembatasan sosial. Nah, sekarang kita ingin agar pada semester kedua, yaitu kuartal 3 dan 4, langkah-langkah di bidang kesehatan masih dan tetap harus dilakukan secara intensif, namun dari sisi kegiatan sosial ekonomi mulai dilakukan pembukaan, namun harus tetap dengan disiplin kesehatan. Inilah yang proses dari seluruh policy-policy formulasi yang kita berikan untuk membantu sisi sosial ekonomi ini, selain masalah kesehatan yang masih akan tetap penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Ani. Jadi kita tetap harus mengantisipasi second wave. Tentu kita tidak mengharapkan itu terjadi. Penggerakan ekonomi terus harus digulirkan menjadi fokus di semester kedua tanpa melupakan protokol kesehatan, dan harapannya statistik penderita akan terus turun. Baik, izinkan saya sekarang ke Bapak Zakir Mahmud. Pak, bagaimana evaluasi UKM Center FEB Universitas Indonesia ini terkait stimulus yang sudah dikeluarkan pemerintah kepada UMKM? Silakan. Pak Zakir, bisa dengar suara saya dengan jelas? Terima kasih. Begini, memang UKM ini kan unik ya. UKM itu unik karena antara ya bersama itu, sehingga waktu kejadian waktu mau tolong itu memang harus dilihat gitu, ada sisi rumah tangganya. Sepertinya ada gangguan dari sisi Pak Zakir. Saya akan bergeser dulu ke Pak Heman. Pak Heman, what programs have been carried out by Unilever Indonesia, helping the government encourage the sustainability of SMEs and ultimately boost the country's economy? Pak Herman. So firstly, thank you very much for asking this question of me. We are really, really grateful that tomorrow is the National SME Day, and this gives us a great opportunity to launch our new initiative. Because as we've been saying, that while we were focusing on lives earlier, we also need to focus on livelihoods. So we are launching our program, Unilever Untuk Indonesia, where we are going to target our smallest retailers. We cover almost 500,000 stores directly in Indonesia, and we find that about 150,000 of them are the ones who are most vulnerable. We've seen a lot of store closures happen, and we are worried that some of them would also go out of business. So what is the program we are launching? We are launching a program which will enable our partners who are the SMEs to stay healthy, stay safe, and come back in the economy and start selling again. And therefore, what we will do is, for the next 3 months, the entire profit which we make in these stores through our transactions, we will invest back in these stores so that these stores can recover again. What are the 3 steps we will take? One is to make sure we can donate products to them, face shields, masks, hand sanitizers, surface cleaning products, so that they can be safe and healthy. To my mind, that's the most important thing we need to do for our partners, is to protect them. So we will make that donation. But I think the second thing which we will do is, for all of these 147,000 stores, we will help them move towards a digital way of transacting, a no contact transaction, so that people don't have to go to the store, they can maintain physical distancing, and they can start ordering products through a digital app. So we will train them on being able to participate in the digital economy. And the third will be that during this period, through our applications, we will give them free coupons so that they can buy products from the profits which we otherwise would have made in these stores. So we will invest back everything which we might have earned in the past. We will do this for 150,000 odd stores, and we will do it for the next 3 months. That is our initiative, which we call Unilever Untuk Indonesia. But I do believe that what we are doing is still a small part of what needs to be done,
And on this platform, I would really request all our other major companies in the country, even our competitors, to join us on this platform so that we can help our smallest, the most vulnerable SMEs to come back into the economy and contribute to the success of the country. So that's an initiative from our side, which we will be taking now. Herman, atas pemaparannya, kalau boleh saya. Ini akan dibantu trainingnya oleh Unilever, meminimalisir kontak, karena dengan banyak kontak artinya risiko tertular ini lebih tinggi. Ada trainingnya, tapi juga transaksi bisa dilakukan lewat marketplace atau dari aplikasi digital juga, begitu. Nah, saya akan coba lagi menuju Bapak Zakir Mahmud. Pak Zakir, bisa dengar suara saya dengan jelas? Pak Zakir, saya kembali ulangi pertanyaan saya. Baik, mengenai evaluasi UKM Center FEB UI terkait stimulus yang sudah dikeluarkan pemerintah kepada UMKM. Silakan, Pak Zakir. Ya, baik, terima kasih, Mbak. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa UKM itu unik ya. Jadi memang untuk kita nolongnya memang harus dipisah. Jadi ada sisi rumah tangganya, ada sisi bisnisnya. Keunikannya itu muncul karena memang mereka blend antara usaha sama rumah tangganya. Nah, untuk program yang nolongin rumah tangganya itu kan sudah dilakukan tadi oleh Bu Menteri, sudah disampaikan, ada sembako, PKH, dana desa, itu semua. Nah, untuk bisnisnya apa? Nah, makanya muncul ya yang namanya program PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM yang nilainya 123,5 triliun itu. Ya. Nah, di situ memang kita lihat program-program yang ada itu seperti subsidi bunga, ada relaksasi, ada IJP, ada PPh 21 UKM yang di DTP dapat ditanggung pemerintah gitu. Memang nuansanya itu yang kami lihat itu memang agak cost deferral gitu loh, agak menunda pembayaran, misalnya dikasih periode tambahan misalnya 6 bulan atau sampai Desember atau sampai berapa gitu. Nah, ini memang sudah udah pas ya untuk saat ini, tapi memang butuh sesuatu yang lebih untuk mendorong kembali ya, UKM bisa berkegiatan. Nah, tapi saya juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri, ada yang sifatnya bansos tadi ya, bansos produktif. Nah, menurut hemat kami ini yang juga diperlukan gitu loh. Karena memang dalam situasi ketidakpastian seperti ini, ya VUCA biasanya kalau kita misalnya vulnerable, uncertain, complex, dan ambiguous itu cash is king gitu loh. Butuh cash gitu loh. Nah, jadi memang mereka butuh cash untuk jumpstart lagi usahanya yang kemarin itu sempat ditutup atau di shutdown sementara gitu. Nah, waktu ini mereka butuh yang sifatnya cash. Jadi saya sangat apresiasi sekali ini program yang seperti ini. Jadi dikasih grant itu untuk lebih menggerakkan lagi usahanya supaya bisa jalan. Nah, memang ini bisa juga merupakan menyasar kelompok-kelompok yang sudah disampaikan tadi adalah yang kelompok yang ultra mikro gitu loh. Kalau program-program PEN yang kemarin-kemarin kan memang yang bisa dinikmati itu adalah yang punya pinjaman, yang sudah punya pinjaman makanya bisa direlaksasi. Yang punya NPWP makanya dia bisa mengajukan permohonan untuk